Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pembahasan soal mata kuliah pengantar sains data bersama saya Kansa Putri Indira. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengerjakan soal ujian maupun untuk kebutuhan belajar mandiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam video ini dan semoga bermanfaat. Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita mau membahas soal-soal teori pilihan ganda gitu. Nah ini pasti keluar ya, mau di postes atau di UTS kayak gitu. Oke, ayo kita bahas mulai dari yang nomor yang pertama. Di sini dia bilang seorang data analis yang bekerja di suatu perusahaan diminta menganalisa peubah atau variabel apa saja yang mempengaruhi penilaian rating seseorang terhadap suatu produk makanan. Model data science apakah yang cocok untuk digunakan si data analis tersebut? Oke. By the way, ini aku rekomendasiin sebelum ini kalian udah baca modulnya ya. Maksudnya kayak kalian gak cuman lihat aku ngerjain soal doang, tapi sebelumnya emang udah familiar sama materinya gitu. Oke, mungkin kan kalian udah belajar dari matrikulasi juga. Oke, kita langsung jawab aja. Jadi di sini kan dia minta model data science yang cocok untuk digunakan si DA ini buat apa? Buat menganalisa variabel apa aja yang memengaruhi penilaian rating seseorang terhadap suatu produk makanan. Oke. Nah, di sini kita lihat dari semuanya. Ini tuh yang benar jawabannya yang C, dimensional reduction atau feature extraction atau feature selection. Nah, lihat kenapa di sini yang benar. Coba sebelum aku jelasin ini yang benar, kita lihat kenapa yang lain ini salah. Jadi pertama yang clustering. Clustering itu tuh buat ngelompokin data, bukan buat nyari pengaruh gitu. Jadi cuman ngelompokin doang. Terus yang kedua forecasting. Nah, forecasting ini tuh buat memprediksi data berbasis waktu gitu. Jadi nggak ada hubungannya juga. Terus yang keempat correlation analysis. Correlation analysis itu cuman buat ngelihat hubungan dua variabel secara linear. Bukan kayak buat nyaring, bukan teknik model penyaringan yang kayak komprehensif gitu. Jadi yang paling cocoknya itu yang C, dimensional reduction atau feature extraction atau feature selection. Karena ini tuh emang buat milih variabel apa aja yang paling relevan atau kayak paling berpengaruh terhadap suatu target tertentu, yang mana dalam hal ini berarti ini ya, rating gitu. Oke, itu buat yang pertama. Terus yang kedua, kita baca berikut contoh cara mengubah data tidak terstruktur ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar dapat digunakan oleh model statistika atau data mining konvensional. Kecuali, jadi di sini dia minta contoh cara mengubah data dari tidak terstruktur ke dalam bentuk yang lebih sederhana biar bisa dipakai buat model statistika atau data mining. Jadi buat kita ngubah dari data tidak terstruktur ke bentuk yang lebih sederhana biar bisa kita pakai di model statistika, itu tuh caranya itu harus kita ubah si format datanya menjadi angka matematis, jadi bisa dipahami oleh mesin. Oke, sebelum kita baca ABC, ini yang dia udah jelas jawabannya ini, karena ini tuh salah. Di sini dia bilang audio diubah ukurannya dengan splitting durasi. Ini cuman nge-split durasi doang, itu kayak ya udah gak ada hubungannya sama mengubah format datanya menjadi bentuk matematis gitu. Kayak gitu. Jadi yang D itu udah pasti salah. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang D. Salah maksudnya salah, ini kan kecuali ya, kayak gitu. Karena di sini cuma splitting durasi doang, gak ada ngubah bentuk data tidak terstrukturnya. Kayak gitu. Lanjut yang C. Salah satu manfaat dari cloud computing. Cloud computing itu kayak iCloud, terus Google Cloud, kayak gitu. Nah, yang B, keamanan data. Oke, ini semuanya kita tahu ya, kalau kalian pakai kayak iCloud atau Google Cloud, itu pasti buat keamanan data. Terus yang lain kenapa salah, kita lihat investasi jangka pendek. Jelas salah ya, kan kalian kalau misalkan beli iCloud, atau kalau misalkan kalian nyimpan sesuatu di drive gitu, itu kan biar bisa kalian pakai buat buat lama gitu kan. Terus yang ketiga, fleksibilitas dan skalabilitas yang rendah. Ini salah banget, justru tinggi gitu. Makanya kan orang pada beli iCloud gitu.
Terus di sini dia bilang semua data tersimpan di server secara tersendiri. Nah, ini juga salah gitu. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut soal yang nomor 4. Pemahaman mendalam akan suatu fenomena berdasarkan data disebut sebagai insight. Oke, ini teori ya. Jadi untuk ini tuh penjelasan dari insight kayak gitu. Oke, kita lihat pertanyaan yang selanjutnya. Berikut ini adalah contoh data tidak terstruktur kecuali jadi cara bedain data terstruktur atau data tidak terstruktur itu tuh kalau misalkan datanya terstruktur itu tuh bisa kalian langsung kayak apa ya bahasanya, convert ke tabel dan bisa kalian olah gitu kayak gitu. Nah, jenis kelamin, jenjang pendidikan, umur ini tuh terstruktur banget gitu. Nah, kalau misalkan ini tuh teoritis ya, ini teori. Kalau XML sama HTML tuh semi terstruktur. Soalnya data ini tuh nggak secara langsung berbentuk baris atau kolom. Sedangkan kalau tiga ini kan bisa langsung kalian bentuk dalam tabel gitu kan. Jenis kelamin, jenjang pendidikan, umur. Oke, lanjut. Seorang data scientist ingin memprediksi jumlah tips yang diberikan oleh pelanggan restoran berdasarkan beberapa variabel prediktor, seperti total bill, jenis kelamin pelanggan, dan variabel lain yang relevan. Metode analisis data yang paling tepat digunakan untuk permasalahan ini adalah, jadi di sini si data scientist ini tuh mau memprediksi jumlah tips yang diberikan berdasarkan kayak jumlah pembayarannya, terus jenis kelaminnya, dan variabel-variabel lain gitu. Nah, coba kita lihat yang A, forecasting atau peramalan. Nah, forecasting itu kan tadi udah aku jelasin, forecasting itu tuh buat memprediksi berdasarkan time series, urutan waktu, bukan antar variabel pelanggan kayak gini, jadi ini emang gak ada hubungannya gitu. Terus yang B, prediction, regresi. Nah, ini bisa dipakai. Jadi kan kita pakai regresi itu kan buat melihat hubungan ya, buat melihat pengaruh variabel prediktor terhadap variabel terikatnya, yang mana dalam hal ini berarti variabel terikatnya ini adalah jumlah tips kayak gitu. Jadi yang B benar. Terus yang C kenapa salah? Prediction, klasifikasi. Ini tuh cuman buat mengelompokkan doang gitu, bukan buat lihat ada hubungan atau enggak kayak gitu. Dan klasifikasi ini tuh dipakai kalau misalkan targetnya itu berupa kategori. Jadi misal kita mau memprediksi apakah si pelanggan ini memberi tip atau tidak, kayak gitu. Nah, kita kan nggak mau nyari itu. Oke, terus yang D, unsupervised clustering. Nah, ini tuh buat mengelompokkan data tanpa ada target yang kita prediksi, kayak gitu. Sedangkan kalau ini kan ada target yang mau kita prediksi, kayak gitu. Jadi yang D salah. Jadi yang benar yang B. Oke, terus selanjutnya di sini dia bilang data dapat berasal dari dari logs website, observasi, IoT atau sensor, ini bisa, jadi semuanya benar. Terus yang ini, yang tidak termasuk media penyimpanan data tidak terstruktur adalah, di sini dia mintanya yang tidak ya. Nah, relational database itu tuh contohnya kayak MySQL, terus kayak PostgreSQL. Ini tuh cuman bisa kita pakai buat data yang terstruktur, jadi udah bentuknya tuh tabel kayak gitu. Itu kan terstruktur kalau misalkan bentuknya tabel. Kita cuman bisa pakai buat yang kayak gitu. Nah, buat yang sisanya ini kita bisa input data yang tidak terstruktur kayak gitu. Yang aku tulis ya, relational database tuh contohnya kayak MySQL gitu, yang mana kita cuman bisa masukin data tabel gitu, yang udah di tabel. Jadi jawabannya yang D. Terus yang ini, berdasarkan modul perkuliahan, pernyataan berikut benar kecuali nah di sini dia ada ngomong berdasarkan modul perkuliahan ya, berarti kalian emang udah ada modul yang berisi banyak teori ini gitu ya sebelum kalian jawab soal ini. Di sini dia minta pernyataan berikut yang benar kecuali, berarti yang salah ya. B, big data muncul setelah dimulainya era industri 4. Nah, kenapa ini salah? Karena si big data ini tuh udah berkembang dari awal gitu, sampai pertengahan tahun 2000-an. Nah, sedangkan istilah industri 4 ini tuh baru dari kayak tahun 2011. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya dari sebelum industri 4 tuh udah ada big data, begitu. Nah terus ini sisanya munculnya NoSQL dipengaruhi oleh tantangan Trivi di big data, itu benar ya. Nah, Trivi itu apa?
3V ini tuh value, veracity, dan validity. Terus big data muncul karena laju pertumbuhan data tidak terstruktur. Ya, karena data tidak terstruktur itu kan berarti kayak kita tuh susah ngolahnya. Kalau misalkan dalam gak bentuk tabel dan buat nyimpennya juga susah. Jadi ada yang namanya big data, kayak gitu. Terus selanjutnya, berikut ini penjelasan mengenai Hadoop, kecuali berarti yang salah. Oke, yang A, real time. Nah, kenapa real time ini salah? Jadi ekosistem inti dari Hadoop ini itu tuh dirancang buat ngeproses data secara batch. Jadi datanya tuh dikumpulin dulu baru diproses gitu. Jadi si Hadoop ini tuh emang bawaannya itu nggak dirancang buat pemrosesan data yang secara real time atau seketika gitu. Jadi emang harus dikumpulin dulu. Oke, nah ini sisanya bener ya, berarti open source iya, Java based iya, terus pendekatan komputasi terdistribusi ini juga iya benar. Oke, lanjut. Yang termasuk data tidak terstruktur. Oke, pertanyaan kayak gini lagi. Oke, coba kita langsung lihat jawaban benernya. Data ulasan suatu aplikasi di Google Play. Ini jelas tidak terstruktur ya. Soalnya kan data ulasan suatu aplikasi di Google Play kan ini bentuknya abstrak kan. Abstrak dan gak langsung dalam bentuk tabel. Gak langsung dalam bentuk tabel. Ada yang nge-upload foto, terus ada rating bintang berapa. Dan intinya tuh nggak langsung dalam bentuk tabel, jadi emang harus kita convert dulu, harus manual di convert dulu. Yang A, data penjualan pada suatu perusahaan. Nah ini terstruktur banget ya kan, pasti ini bentuk datanya tuh udah di dalam tabel. Data karyawan dalam database HRD perusahaan juga jelas terstruktur banget. Terus data dalam bentuk file XML dan JSON ini tuh semi terstruktur gitu. Oke, nah lanjut yang di sini ada lagi. Seorang data scientist ingin menganalisis bagaimana virus corona menyebar di Indonesia berdasarkan data yang tersedia. Ilustrasi data ditunjukkan pada tabel berikut. Oke, jadi di sini ada datanya ya. Jadi tanggal segini di provinsi ini ada 2 kasus baru dan total kasusnya ada 2, sembuhnya segini pokoknya kayak gini ya. Berdasarkan ilustrasi data di atas, tentukan model data science yang paling tepat digunakan untuk menganalisis penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oke, nah ini khas banget ya. Di sini kita mau menganalisis penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah ini tuh udah paling cocok tuh spatial analysis. Jadi spatial analysis itu apa? Spatial analysis itu emang metode yang secara spesifik itu dipakai buat memetakan, memodelkan, dan kayak nganalisis pola berdasarkan lokasi geografis dan ruang gitu, geografis gitu. Jadi emang spatial analysis tuh buat itu kayak gitu. Nah ini sisanya yang udah sempat kita bahas tadi ya, regresi itu buat melihat pengaruh hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat, clustering itu buat pengelompokan, dan ini tadi yang ada di soal pertama ya gitu. Oke, lanjut yang selanjutnya. Berikut ini adalah contoh data tidak terstruktur kecuali. Oke, coba dari tadi kita udah nemu banyak soal kayak gini ya. Harusnya udah familiar nih kalau misalkan tidak terstruktur nih kayak gimana. Tidak terstruktur kecuali berarti kita nyarinya yang terstruktur ya. Oke, yang terstruktur ini yang dia kelihatan banget ini terstruktur. Data jumlah penjualan selama 3 bulan di suatu perusahaan. Jelas-jelas ini bentuknya terstruktur banget kan. Kayak pasti bentuknya udah tabel di Excel mungkin, jadi bisa langsung diolah gitu. Nah ini sisanya data image di Instagram, data status Twitter netizen, data suara dari podcast. Nah ini abstrak banget kan, gak bisa yang langsung kita olah kayak gitu. Oke, lanjut di sini dia bilang mengusulkan desain arsitektur big data itu adalah tugas dari, jawabannya yang A, data engineer. Nah data engineer ini tuh yang tugasnya apa sih? Jadi tugas utama dari seorang data engineer itu tuh adalah untuk merancang, terus kayak membangun dan memelihara infrastruktur atau arsitektur dari sistem ini biar datanya itu terkumpul dengan baik dan siap digunakan gitu. Nah terus si programmer nggak ada hubungannya ya. Programmer itu kan kayak yang ngoding gitu kan, nggak ada hubungannya sama data-dataan. Terus ini yang ketiga data analis. Nah data analis dari namanya juga ya, dia tugasnya buat menganalisis data yang udah ada dan buat lihat insight dari datanya gitu. Buat insight dari datanya yang bisa dipakai buat bisnis dan buat laporan gitu. Terus ini data scientist. Ini data scientist ngapain? Ini dia tuh kerjaannya buat dia make datanya itu untuk
bikin model machine learning dan prediksi tingkat lanjut. Jadi lebih advance saja daripada data analis kayak gitu. Oke, terus soal yang terakhir, diberikan sebuah dataset mengenai kondisi cuaca, misalnya cerah, berawan, hujan, dan aktivitas pengguna, bermain atau tidak bermain. Seorang data scientist ingin memprediksi apakah seorang pengguna akan bermain atau tidak berdasarkan keadaan cuaca. Metode analisis data yang paling sesuai untuk digunakan adalah jawabannya yang mana? Jawabannya C, prediction atau klasifikasi. Jadi kan tadi aku udah bilang ya, klasifikasi ini tuh digunakan secara khusus kalau misalkan si variabel yang mau kita prediksi ini tuh berupa kategori atau kelompok yang udah pasti. Kalau misalkan dalam konteks ini itu berarti targetnya atau outputnya itu 2 kelas kategori, bermain atau tidak bermain gitu. Oke. Nah, ya udah. Ini ya, bermain atau tidak bermain. Berdasarkan keadaan cuaca. Oke, nah kenapa yang lain salah? Coba kita lihat dari yang pertama, unsupervised clustering. Nah, ini tuh gunanya cuma buat ngelompokin data yang nggak ada label targetnya. Kan kalau misalkan di sini kan targetnya kita mau lihat apakah bermain atau tidak bermain gitu. Jadi gak ada hubungannya. Terus yang B, prediction atau regresi. Nah, ini tuh digunakan untuk memprediksi nilai yang angkanya tuh kontinu gitu. Misal kita memprediksi suhu udara dari jumlah curah hujan misal gitu. Terus ini forecasting atau peramalan. Nah, ini gunanya tuh buat memprediksi data di masa depan berdasarkan time series gitu, bukan antar variabel kondisional kayak gini, kayak cuaca misal. Oke. Yaudah deh. Yaudah, ini buat soal yang teori ya. Semoga membantu semuanya.